Kali ini Jago Catur Channel akan memberikan materi masalah pion lemah ya. Sekarang kita ini bagaimana pemanfaatan apabila lawan kita memiliki pion 5, bagaimana cara kita mengidentifikasinya dan menekan. Yang terakhir adalah menghancurkannya. Ini kita bisa perhatikan ya, dalam bangunan ini ini kita bisa lihat nanti. Ini posisinya memang sering terjadi ya bangunan demikian ini. Ini antara permainan ya, antara Rubinstein ya, main putih melawan Salve di Petersburg 09. Nah, dalam bangunan ini kita harus tahu, ini sebagai contoh ya, bagaimana kita menjalankan strategi dan taktik dalam permainan catur. Kita bisa lihat di sini, kita harus tahu mana yang disebut pion lemah atau bidak lemah dan bagaimana cara menguasai sekaligus menghancurkannya. Kalau kita perhatikan di sini, ini pion lemah hitam adalah di C6 ya. Bagaimana cara menyerangnya? Kalau kita serang secara langsung, hitam akan mudah menjaganya, jadi kita harus menguasai petak di depannya. Dalam hal ini C5 ya. C5 buah-buah kita ya, buah pemain putih itu harus ditempatkan sebanyak mungkin di depan pion lemah lawan. Ini kita perhatikan pion lemah di C6, tadi udah saya sampaikan. Kita harus menguasai petak di depannya dulu, mendudukinya. Ini juga dalam ancaman ya, itu juga disebut pion lemah. Ini putih jalan pertama bisa menguasai petak kuat putih. Petak kuat putih dalam hal ini di C5 ya. Pertama kita duduki terlebih dahulu. Di sini Salve ya sebagai hitam menjawab dengan benteng E8. Di sini langkah posisional dari Rubinstein cukup bagus dan bisa juga diambil ya, tekniknya, langkah posisional dengan benteng F2. Nanti rencananya benteng F2 nanti bisa sini ya, nanti rencana selanjutnya itu maksudnya bisa ke C2 untuk menyerang pion lemah hitam di C6. Hitam menyerang buah-buah putih yang menduduki petak kuatnya dengan kuda D7 dan dimakan oleh putih gajahnya. Ya, kita perhatikan di sini langkah-langkah posisional dari putih langsung dijawab dengan menteri D4. Yang tadi saya sampaikan, petak C5 harus dikuasai terus dengan buah sebanyak mungkin. Ini juga langkah ini mencegah C5 ya. Hitam menjawab dengan benteng E8 untuk menjaga bidak lemahnya. Langkah posisi yang cukup bagus juga dari putih di sini, gajah F1.
Jadi buah yang kurang aktif diikut aktifkan. Memperkuat petak lemahnya hitam. Ancam. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, benteng bisa ke C2 ya. Menteri B7, dan di sini putih langsung menempati petak kuatnya di C5 dengan kuda C5. Makan lagi. Ini ancamannya ini ya, benteng C2 ya, menambah tekanan. Benteng C7, terus menekan di jalur C. Oh, ini hitam ada sedikit trik ya, kalau makan di C6 makan ya, nggak bisa ya, menterinya masih ini ya. Nah, di sini kita perhatikan bagaimana ya, menguasai petak lemah C6 tadi dengan memperkuat posisi dengan B4. Ada maksud di sini B5. Jaga oleh hitam, dan karena C5-nya sudah dikuasai dengan berbagai buah, hitam menyerang bidak lemah yang kedua. Jadi berarti sekarang udah ada dua ya, C6 dan A6. Itu udah biasanya dalam penyerangan dalam dua titik lemah itu biasanya berhasil ya. Kalau makan juga nggak bisa di sini makan ya, seandainya makan ya, sini ini masih ada ini. Jadi hitam tidak berani makan atau pertukaran menterinya. Di sini menjawab dengan benteng B8, karena ini juga masih gantung ya, pion putih di B4. Hitam tidak di sini putih tidak buru-buru ya, tapi dengan langkah yang posisional yang juga cukup bagus dengan A3. Nah, ini sudah kita terlihat hitam udah bisa hilang pion 1 ya. Ini udah diancam 2 ya, A6-nya, kelemahan kedua. Masih tetap dijaga oleh hitam, benteng A7, tapi putih di sini mempunyai langkah benteng C6, dapat 1 pion ya, ini makan, dan ini dimakan. Nah, ini udah dapat pion 1, dan A6-nya juga lemah, D5-nya juga bisa dalam ancaman nanti. Ini udah dapat dikatakan menang putih. Contoh yang kedua akan saya sampaikan di sini. Ini dari bangunan yang biasa ya. Ini bagaimana teknik menyerang buah lawan ya, walaupun dalam posisi bidak yang cukup kuat. Di sini kita perhatikan, nah, begini posisinya.
posisinya demikian. Ini antara Bogoljubov ya, Bogoljubov melawan Rubinstein, dimainkan di Sanremo 30. Nah, ini kita bisa lihat. Ini kita harus tahu di sini posisi mana. Ini putih jalan ya. Bagaimana kita harus identifikasi bidak atau petak mana yang lemah, dan di sini kita harus tahu mana bidak lemah dari hitam. Ini udah di sana udah nggak bisa ya serangan di sana. Ini kita harus di sini C6 ya. Ini C6 ini disebutnya bidak tetap ini ya, jadi nggak bergerak dia, nggak bergerak ini terus, jadi nanti bisa diserang. Pertama kita harus punya strategi juga. Ini putih menjalankan B4, kita bisa lihat nanti bagaimana menghancurkan formasi bidak tetap itu menjadi titik kelemahan. Dijawab oleh di sini Rubinstein, kebetulan main hitam menjalankan gajah E6. Dijawab oleh putih dengan menteri B2. Ada rencana nanti kalau seandainya hitam membongkar sayap menteri bisa didorong. A3-nya sudah dijaga oleh menteri B2. Hitam mengalihkan buah-buahnya ke medan tengah, dan di sini putih kita harus tahu teknik ya, serangan minoritas ya. Ini kita juga tahu disebut juga serangan minoritas. Bagaimana membuat titik-titik lemah hitam. Ini di sini kita perhatikan, ini hitam berusaha serangan balik di sayap yang berbeda, karena sepertinya di sayap menteri sudah dalam tekanan, jadi berusaha menyerang di sayap yang berbeda. Putih terus berusaha menciptakan pion lemah hitam dengan B5. Makan lagi ya. Di sini hitam memiliki dua pilihan. Pertama, kalau makan B5 ya, ini akan menciptakan dua titik lemah ya, dua yang menjadi sasaran serangan putih. Kemungkinan kedua, ini diamin aja oleh hitam, tapi nanti titik lemahnya cuma satu di C6. Jadi hitam memilih kemungkinan yang kedua. Akan makan. Hitam di sini berusaha mencari serangan balik di sayap yang berbeda. Dijawab oleh putih dengan kuda D2. Mundur. C8. Nah, di sini putih bisa menciptakan kelemahan hitam di C6. Ya. Langsung diancam
C6-nya udah lemah ya. Sekarang udah terlihat jadi sasaran serangan putih. Jaga. Terus diancam bidak lemahnya. Jaga. Masuk lagi. C4 berusaha menyerang hitam, dan putih juga di sini memiliki langkah pertahanan yang cukup baik dengan benteng Fe1. Ini agak susah. Kuda berusaha kembali ke medan tengah, dan putih rencana akan membuat double bentengnya untuk menekan pion lemah di C6. Hitam melangkah dengan kuda E4 dan dimakan oleh putih. Nah, kita udah bisa lihat di sini ya, langkah terakhir putih ini. Nah, ini udah ada ancaman terus-menerus dan pada saatnya nanti akan jatuh juga. Jadi materi strategi dan taktik catur kali ini kaitannya dengan bagaimana menyerang bidak lemah lawan dan menciptakan bidak lemah yang kedua. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.